kabar Bapak dosen? Semoga kali ini saya akan mau presentasikan tugas saya yang berjudul menjaga ciptaan Allah. Kita diajari gimana kita untuk menjaga ciptaan Allah dengan sebaik mungkin. Yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menetapkannya dalam Taman Eden untuk memasakan dan memelihara taman itu. Yang artinya gimana kita agar kita menjaga, melestarikan yang ada di bumi ini dengan baik. Banyak orang yang menguasai hutan, memotongi hutan agar bisa bencana alam. Bagaimana kita anak muda agar dunia ini, hutan kita tidak sia-sia untuk kita jaga. Allah menjaga kita sebagai ciptaannya. Mazmur 24 ayat 1. Tuhan lah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan bumi serta diam di dalamnya. Tuhan menjaga kita dalam bumi ini agar kita bisa menjadi orang terbaik, menjaga dan menguasai bumi ini dengan baik. Bagaimana anak muda untuk menjaga, melestarikan bumi ini? Banyak perkataan, banyak cobaan dengan bumi ini. Memotong pohon tidak menjaga, tapi banyak pemuda yang akan datang ingin menguasai dan melestarikan bumi ini agar mereka hidup sehat. Di Jakarta banyak polusi, di berbagai tempat banyak polusi udara. Apa yang bisa kita lakukan anak muda? Belajar untuk menjaga, melestarikan agar dunia ini baik hingga akhir zaman. Manusia bertanggung jawab dengan Allah. Kita sebagai anak muda, kita bertanggung jawab dengan diri sendiri. Bertanggung jawab artinya kita harus menjaga pohon ini, dunia ini dengan baik, agar kita selalu on time untuk menjadi yang terbaik, on time untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan, agar kita selalu terberkati untuk menjadi berkat bagi semua orang, bukan menjadi berkat bagi siapapun, tapi kita menjadi berkat yang artinya kita harus menjaga, melestarikan dengan baik, menghormati dan mensucikan ciptaan Allah. Kita harus menjaga, menciptakan, mensucikan hati kita agar kita bisa mendengar perintah Allah kepada kita, agar kita bisa menjaga dunia ini dengan baik, agar anak muda yang akan datang bisa melihat dan melestarikan dunia kita ini, agar sampah tidak ada lagi, banjir tidak ada lagi, dan tempat yang lain tidak ada lagi. Kita dan perintah Allah, kita akan selalu mendengar firman Tuhan, kita akan selalu mendengar perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang selalu kita berikan, yang selalu kita dengarkan bisa terjadi dalam hidup kita. Tuhan berkata, jagalah bumi, kita akan menjaganya dengan baik. Dosa kerusakan ciptaan Tuhan banyak di Sumatera Utara yang saya alami, yaitu pohon-pohon tebang, banjir ada. Bagaimana anak muda agar hutan itu dijaga dengan baik? Apa peran pemuda agar bisa menjadi terbaik? Pendirian ciptaan Allah yang tertulis Roma 8 ayat 20-21 menjelaskan bahwa ciptaan Tuhan kepada si kesucian dan berada dalam perbuatan kebinasan ini menunjukkan bahwa seluruh alam itu mengundang konstruksi dosa manusia, meskipun makhluk lingkungan tidak bersalah secara langsung, yang artinya dunia tidak bersalah bagi kita, tapi kita yang merusak agar terjadinya bencana alam. Tantangan penjaga lingkungan dan konsep modern. Sekarang banyak alat-alat modern agar banyak pohon bisa dipotong, tetapi mereka tidak menanam. Apa yang para pemuda yang
siap peran untuk gerejanya, siap peran untuk hutannya dan dunianya. Polusi air yang terjadi di berbagai kota seperti Jakarta, Bekasi, banyak yang sakit karena air, karena merusak. Banyak kotoran yang diminum yang kita tidak bisa jaga. Kesimpulannya, penjagaan Allah adalah tanggung jawab setiap manusia, khususnya untuk umat Kristiani sebagai wujud ibadah kepada Allah. Semoga yang saya terangkan ini menjadi motivasi bagi kita untuk kedepannya. Jadilah pemuda Kristen yang menjaga buminya. Jadilah menjadi berkat bagi semua orang. Jadilah yang terbaik bagi keluarga, orang, dan sesama kita. Shalom. Selamat Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kita agar bumi kita ini lestari? Apa yang kita lakukan? Yang pertama, menjaga pohon yang baik. Yang kedua, kita harus menjaga air yang kita minum tiap hari. Kalau air kita itu kotor, kita akan sakit, kita nggak sehat nanti kalau kita minum itu. Yang ketiga, hargailah orang yang selalu ngambil sampah di depan. Kalau mereka ngambil sampah, artinya kita harus berperan untuk ngambil sampah sedikit pun, agar kita belajar kalau sampah itu berguna untuk kebersihan kita, kesehatan kita, masa depan kita ke depannya. Yang akan menghidupi kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita pemuda untuk melestarikan lingkungan kita? Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita akan menjaga, menanam lagi. Kalau kita mengambil pohon, pasti kita akan menanam lagi. Yang kedua, tidak memotongnya, karena mereka sama dengan kita. Kita minum air, juga minum air. Karena itu, yuk semangat untuk melestarikan lingkungan kita. Yuk semangat untuk menjaga lingkungan yang baik. Banyak rencana Tuhan yang kita hadapi setiap hari. Bagaimana kita tidak akan mendengar lagi kata longsor, bencana alam seperti banjir? Apa peran kita pemuda? Apa peran kita pemuda Kristen agar kita selalu mendengar? Kalau kita selalu berjuang agar tidak ada bencana, tetap ingat Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Kita akan diberikan kesehatan, sukacita yang selalu kita terima. Proses kita sungguh panjang. Kalau kita berjalan untuk ke depan. Kalau kita mundur, itu gak ada artinya lagi. Yang artinya kita ke depan ada menuju ke depan. Yang artinya Tuhan selalu menunggu kita ke depan. Kalau kita ke belakang, Tuhan tidak akan menjaga. Selalu ingat dengan lagu, musiknya dengan ini. Musik akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak ada berubah sampai selesai.